Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, kali ini ada yang sangat menarik. Nah, ini Pak Sekjen sedang melakukan obrolan rahasia yang beliau bocorkan sendiri dengan seseorang yang mengaku patah hati dengan Mas Kaisang. Nah, di sini perlu digarisbawahi, ini bukan gibah, tapi ini obrolan rahasia. Katanya sih rahasia tapi dipublikasikan. Itulah hebatnya kalau orang lagi patah hati maupun sakit hati sudah bertemu. Jadi disinilah juga perlunya mereka memenangkan Pak Ridwan Kamil Suswono. Karena program Pak Ridwan Kamil ada mobil curhat yang mungkin bisa memberikan solusi atau sedikit obat bagi mereka. Ada yang sakit hati dan ada yang patah hati. Gimana menurut kalian? Cocok tidak? Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita melihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Feli itu sebenarnya ada pertanyaan, apa sih Pak gratifikasi dan juga apa kategorinya yang masuk golongan gratifikasi? Gratifikasi itu gini Ferry, salah satu bentuk korupsi berupa pemberian dalam pengertian yang luas. Itu bisa barang, bisa jasa, bisa suatu komisi, bisa diskon, bisa pemberian suatu tiket pesawat, penerbangan gratis pakai private jet, pemberian jam Rolex, pokoknya segala sesuatu yang diberikan karena ada kaitannya dengan suatu kedudukan sebagai pegawai negeri, pegawai sipil, juga karena jabatan di dalam struktur pemerintahan negara. Sehingga karena ini korupsi harus ditindak secara serius, karena pemberian barang apalagi jam Rolex yang sangat mewah itu. Ini mohon maaf, kita kalau melihat Pak Sekjen suka ketawa. Lucu lah pokoknya. Harus dilaporkan kepada KPK, sama dengan Pak Jokowi dulu ketika masih pencitraan menerima gitar dari Metallica, itu kan juga dilaporkan ke KPK. Terus itu nggak ada lagi laporan gratifikasi. Dan penaltinya itu apa? Ya sesuai dengan tindak pidana korupsinya ya. Tapi menerima barang seharga 10 juta pun itu harus dilaporkan dan kemudian nanti harus membayar pajak dan kemudian harus diserahkan kepada negara tergantung nilainya. Dan kemudian sebagai suatu tindak kejahatan korupsi apalagi terkait dengan jabatan pemerintahan negara, ini sangat serius implikasinya kalau tidak diproses hukum. Terima kasih Pak. Sama-sama. Kok lagi apa ini? Woi, no Pak Ceng. Ini termasuk gratifikasi atau sogok menyogok? Hai. Wah, dan tipe sui. Joking Didarani nomor 2. Nah. Wah. Wah. Oh, Gubernur Egi. Yang nomor 2. Ayo. Mantap. Di sini ada dua, ada gratifikasi, ada juga suap menyuap. Double. Wah. Oke. Halo. Hola, Carlos. Halo. Jangan temannya presiden, kalau mantunya malaikat pun kalau boleh. Nantu malaikat dan arogan. Udah wajar lah pokoknya kalah. Wajar banget kalah. Kalau mantunya malaikat pun kalau boleh. Aja. Kami semua menangis, para kiai menangis, Ibu Mega. Ya alhamdulillah Pak, nek iso nangis. Nek iso nangis berarti kan iso urip. Ya betul, masih bisa nangis berarti masih sehat. Alhamdulillah. Nek gak iso nangis berarti wis bongkol. Utawa mate. Iso nangis iso guyu berarti iso seneng iso susah. Gak popo Pak, nangis gak popo. Nek penting iki mang gak nangis duit.
Nek nangis dhuwit iku lho nyedeno. Nek nangis banyu moto ngene gak apa-apa. Nek nangis dhuwit nyedeno. Gara dhuwit ra payu. Terus aku mulai nang Jawa iku lho nek tuku tiket iki nek nangise dhuwit iki kan jelas dhuwit ra payu. Ya wis Pak gak apa-apa nek penting sampean sehat-sehat iso nangis iso guyu berarti sampean isih urip durung matek. Sing penting nomor 1 aja nangis dhuwit ya Pak, gara dhuwit ra payu. Sudah nyebar sembako, serangan Fajar, didukung presiden, mantan presiden. Saya tinggal balikin aja buat masnya ini sudah menyebarkan serangan Fajar juga di mana-mana dan juga menyebarkan gas melon sembako bergambarkan Bapak Andika dan calon wakilnya. Tapi kok kalah di kandangnya sendiri, malu-maluin aja. Sudah didukung oleh Amin Rais dan kelompoknya di tempat daerah saya tinggal Jawa Barat. Ya padahal sudah duo sengkuni lah kira-kira masih juga kalah. Kang Deddy Mulyadi menang telak atas pasangan Bapak JJ Wiradinata dan Bang Rona. Kang Deddy Mulyadi mendapatkan 61% suara, sedangkan yang diusung oleh PDIP hanya mendapatkan 9% suara. Ya, kalah telak. Juga di Medan, Jawa Timur dan Banten, PDIP itu kalah semuanya. Pokoknya di tahun 2024 ini PDIP ini hancur lebur oleh siapa? Oleh para kader-kadernya sendiri yang seringkali memframing negatif keluarga Pak Jokowi. Akhirnya imbasnya terkena siapa? Terkena diri sendiri ya. Kita bikin rica-rica di tahun 2024 ini. Rica-rica apa? Rica-rica banteng. Hasto ini memang harus ada koreksi total dari Ibu Mega dan PDIP karena membuat jarak terlalu banyak dengan kekuatan-kekuatan politik lain, ya kan, dengan aparat-aparat. Ya betul, kalau partai itu masih ingin bertahan harus dievaluasi lah, betul banget, setuju saya. Kan dengan polisi, dengan apa, karena ada problem dia nih masalahnya. Dia harus keluar dari problem ini. Misalnya problem Harun Masiku, dia kan harus bagaimana caranya keluar dari sini. Muncul lagi kan gitu. Terakhir kan bicara di podcastnya Bang Akbar senior kita dengan Bu Koni, Mas Hasto bilang nih bahwa ya saya ini udah ditarget untuk tersangka. Jadi soon akan tersangka. Kemudian itu yang ini sebagai tindakan jahat dan rencana jahat juga katanya dari ya ini Pak Jokowi. Entah kenapa Pak orang Jokowi kalau merasa sudah ditarget itu karena ketakutan. Apa ngeliatin? Ketakutan, panik, ya kan? Dengan dihantui dengan menjadi target, ya akhirnya dia sibuk sendiri. Nah, bagaimana dia harus keluar dari situ? Jadi seolah-olah bahwa kalau gua jadi tersangka nih udah ditargetkan. Ini kan bukan persoalan ditargetkan. Kalau memang tidak ada salah, bagaimana mau ditargetkan? Kasus Anies misalnya, Formula E, ya kan? Kita bilang mau ditargetkan. Tapi kan setelah penyidikan memang tidak ada bukti-buktinya. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ternyata sudah mangkrak lebih dari 1 dekade. 11 tahun loh. Mangkraknya Undang-Undang Perampasan Aset ini telah membuat banyak pejabat menjadi lebih berani korupsi. Sampai sekarang, korupsi Al-Quran 2012, masih ingat kan? Dana Haji 2016, EKTP 2017, Bansos 2020. Saat COVID, kita tahulah partai yang mana. Hingga BTS yang sebulan lalu membuktikan bahwa korupsi masih terus-terusan terjadi. Potensi mega korupsi yang ada di Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan saat ini pun adalah akibat dari Undang-Undang Perampasan Aset yang tak kunjung rampung. Tarik ulur rancangan undang-undang ini sebenarnya telah membuat para koruptor semakin merajalela. Undang-undang mangkrak seperti tiang pancang di Kuningan yang berkarat. Ada apa sih dengan DPR RI? Ini kalau usia anak nih sudah mau lulus SD loh. DPR yang saat ini menjadi lembaga terkorup di Republik ini
semestinya malu. Malu karena lelet, malu karena tidak peduli terhadap keinginan rakyat. Undang-undang ini bisa memiskinkan koruptor, harus segera disahkan agar para koruptor jerah. PSI akan mengawal peraturan ini sampai jadi dan harus jadi. Kalau tidak, jangan berharap praktek korupsi bisa berhenti di negeri ini. Maju terus lawan korupsi. Salam solidaritas. Ya Tuhan, sebelum kau panggil aku, berilah kesempatan kepada aku untuk memberi makan seluruh anak Indonesia. Merinding, big merinding. Nah, pokoknya ada, Masya Allah. Pokoknya beribu-ribu alhamdulillah. Negeri kita dipimpin dengan orang-orang yang baik, tentunya bukan orang-orang yang salah. Pak Prabowo Subianto, orang yang benar-benar ikhlas ingin mesejahterakan rakyat Indonesia. Begitu juga Pak Jokowi, orang yang sangat ikhlas ingin memajukan rakyat Indonesia, terutama masyarakat bawah. Dan ada Pak Wapres kita yang masih muda, yang gebrakannya sangat luar biasa. Dan saya yakin pasti kader Banteng mengatakan kalau tidak ada PDIP, Pak Jokowi tidak akan bisa menjadi presiden. Ini saya jawab, itu semua takdir. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, itu semua tidak luput dari kehendak yang Maha Kuasa, walaupun hanya sehelai daun yang jatuh dari pohon. Jadi untuk orang-orang yang benci, yang munafik, yang menutup diri, menutup mata melihat kebaikan, ketulusan hati Pak Jokowi dan Pak Prabowo maupun Mas Gibran, segeralah kalian bertobat. Kalau bisa untuk kader-kader Banteng maupun anak abah yang muslim, tuh tombok hati. Ingat lagu Tombok Hati. Baca Al-Quran dan maknanya, dan agar jin-jin yang di dalam tubuh itu bisa keluar. Kalau nggak mempan, nah langsung datang ke ustadz terdekat, Ustadz Ruqyah yang bisa Ruqyah terdekat di rumah Anda, Ruqyah, insya Allah. Jadi ya, sembuhkan hati kalian, jauhkan dari hasad, dari dengki, pokoknya indah. Dan yang paling utama kalau di medis itu sehat. Ini kalau di medis itu, kalau orang yang suka hasad, dengki, dendam itu larinya ke lambung. Ada langsung ke jantung, jantungan, ada yang tiba-tiba diabetes. Jadi sangat mengerikan, sangat menyeramkan. Jadi sudahlah, walaupun kalian demo berjilid-jilid, Pak Jokowi, Pak Prabowo itu dicintai seluruh rakyat Indonesia. Dah, saya akhiri, pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau kita terpecah belah, jangan mau kita termakan omon-omon, hasut, narasi, ujaran kebencian. Selalu optimis dengan cara selalu berpikir positif dengan apa saja keputusan pemerintah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.